sudah menginisiasi satuan pendidikan yang ramah bagi anak. Nah ini apa progresnya? Bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun untuk yang sudah diesakan di tahun 2017 ya. Nah, di tahun 2023 ini perkembangannya seperti apa? Apakah terjadi penurunan kasus kekerasan? Apakah di situ anak-anaknya sudah aware ya bahwa memang mereka ini harus melindungi diri mereka sendiri, harus melindungi sesama yang ingin kita wujudkan tidak hanya nyaman untuk anak-anak saja, tapi juga nyaman untuk seluruh warga sekolah, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan serta dari orang tua ya. Bagaimana orang tua juga ketika tersebut bersekolah di sekolah ramah anak. Kemudian terkait dengan pusat kreativitas anak, nah ini juga merupakan salah satu indikator ke-20 yang memang belum banyak dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Nah, di indikator ke-20 ini tentunya kita bisa mengembangkan atau mulai berjejaring dengan rumah ibadah, itu dalam mengembangkan rumah ibadah ramah anak yang memang kita harapkan rumah ibadah itu menjadi salah satu tempat ya bagi anak selain di rumah dan selain di sekolah untuk melakukan aktivitas di luar itu ya. Sehingga harapannya ya, dengan menciptakan rumah ibadah ramah anak ini ketika anak-anak mengakses layan ibadah termasuk melakukan kegiatan hal positif di rumah ibadah, anak-anak ini semangat terlindungi, tidak ada yang mendapatkan kekerasan. Hadirin yang kami hormati, berikutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang berbahagia, bersama berdoa sesuai dengan agama dan percayaan masing-masing. Semoga kegiatan kita berjalan. Berdoa dipersilakan. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari Kementerian Lembaga yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dian Sasmita dari KPAI dan Ibu Rizka dari Kementerian Agama. Yang kami hormati perwakilan dari tim independen di dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ernanti. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati dan Pariaman. Yang kami hormati Bapak Sekda, Ketua Tim Gugus Tugas KLA, Ketua DPRD, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK atau Bunda Rum Anak atau Bunda PAUD. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau yang mewakili, Bapak Ibu perwakilan dari lembaga masyarakat, dunia usaha, kemudian media ya, tingkat kabupaten. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Camat, Lurah, Kepala Desa yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian Bapak Ibu tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak atau puskesmas ramah anak. Yang kami cintai, kami banggakan perwakilan dari adik-adik forum anak ya pada Pariaman. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir pada sesi siang hari ini karena suara anak ya, suara teman-teman sekalian ini sangat berarti dalam proses verifikasi lapangan yang kita lakukan pada hari ini. Kemudian yang kami hormati hadirin yang berbahagia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua, rahayu. Kita sebagai moderator sekaligus dari Kementerian ke-3A
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama sekali kepada Allah kita bersyukur, alhamdulillah. Pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa hadir lengkap bersama-sama di sini Pak Dita dan Bu Anggit. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang. Yang dihormati kita melalui tim pengawas nanti akan ikut memantau bagaimana memastikan bahwa perda ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian khusus untuk penanganan stunting, kami di Padang Peraman punya program Padang Peraman Sehat Pak Sare. Padang Peraman itu semua bidan desa diwajibkan melakukan kunjungan rumah setiap hari. Jadi kalau ada bidan desa itu punya wilayah kerjanya 200 kakak, kemampuannya 5-10 kakak per hari, berarti dalam 40 hari itu semua rumah terkunjungi. Apa tugas bidan desa melakukan kunjungan? Pertama untuk melihat permasalahan apa yang ada di setiap kakak itu. Termasuk misalnya ada balita yang tidak datang ke posyandu misalnya kan. Pada waktu melakukan kunjungan itu langsung dilakukan pengukuran. Sehingga dari 27.888 balita di Padang Peraman tidak ada satupun yang tidak dikunjungi dan tidak satupun yang tidak terukur. Karena itu kita berharap dengan program Padang Peraman Sehat ini kita mencoba melakukan upaya-upaya penurunan kasus stunting. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati, 2021 kasus stunting kami 28,3, 2022 turun menjadi 25, turun 3,3%. Tahun 2023 kita mencoba mencapai target semaksimal mungkin bisa kita turunkan 5-7% pesannya. Jadi salah satu upaya kita adalah dengan program penanaman sehat. Kemudian kita juga lanjutkan seperti yang sampaikan Bu Anggi tadi, salah satu penyebab kenaikan itu bagaimana balita itu mendapatkan imunisasi dasar lengkap IDL. Makanya kita di Padang Peraman punya program inovasi namanya Bersin Asik Pak Saleh. Bersin Asik itu berikan sertifikat IDL anak sehat generasi kuat. Jadi implementasinya adalah semua anak sebelum masuk ke PAUD atau TK dia wajib dulu mendapatkan sertifikat IDL. Kalau tidak mendapatkan sertifikat dia tidak bisa masuk PAUD atau TK. Jadi itu mungkin beberapa dulu Pak Saleh yang penambahan daripada apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kadis, Pak Jimmy. Kemudian sebelum perkembangan teknologi informasi yang menjadi ataupun persoalan dunia ataupun hal yang negatif itu pada dasarnya akan susah atau sulit untuk dihambat. Maka di dalam hal ini pemerintah Padang Peraman semenjak beberapa tahun yang lalu sudah memprogramkan yang namanya internet sehat. Internet sehat ini tentu salah satunya program yang dilakukan adalah penggunaan digitalisasi sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah sering melakukan sosialisasi, termasuk juga Bapak Bupati setiap pertemuan-pertemuan selalu menghimbau kepada orang tua untuk selalu memperhatikan anak-anak mereka dalam mempergunakan baik itu peralatan teknologi informasi maupun peralatan lainnya. Kemudian di sisi lain seperti yang disampaikan yang ditanyakan oleh Pak Muhammad Saleh tadi, dengan program yang kita berikan kepada anak-anak untuk
dapat memacu dan meningkatkan kreativitas mereka melalui digitalisasi dengan internet gratis atau free wifi. Itu memang kita di dalam hal ini dengan menggunakan sistem DNS, digital network system, yang memang dipakai oleh Kementerian Kominfo dan juga para penyedia internet lainnya. Itu setiap akses yang mengandung konten-konten negatif otomatis kalau dilakukan itu akan terblok sendiri. Artinya di sini itu dari domain yang sudah kita siapkan melalui pemberian akses internet gratis tadi, otomatis hal tersebut itu terfilter secara langsung. Kemudian di sisi lain juga kita sering mengundang seperti yang digambarkan tadi dan juga mengajak baik itu forum anak ataupun anak-anak untuk belajar startup, pengembangan, pemanfaatan teknologi informasi di tempat yang dikatakan Bapak Bupati tadi, digital launch. Memang kita sediakan, kita berikan kesempatan anak-anak untuk belajar internet di sana. Artinya di sini tentu dengan pendampingan kita berikan kepada anak-anak untuk belajar internet, tentu mereka akan muncul kreativitas mereka yang positif dan akan semakin jauh dari persoalan-persoalan negatif.